Siang Bu Vera. Apa kabar hari ini? Ah, Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Ya, hari ini ada janji coaching atau gimana? Iya, hari ini saya ada janji dengan Pak Septian. Kemarin sudah berkomunikasi dan hari ini akan ada kegiatan coaching bersama beliau. Oh, Ya, sudah bentar janjian lagi dan mungkin, iya. apa yang mau di coachingkan ke Pak Septian, sudah ada kesepakatan atau belum? Kemarin kesepakatannya beliau membahas tentang media pembelajaran. Oh, dari pelajaran PJOK ya? Iya. Oke. Mohon izin nanti saya mengamati sesi coachingnya Bu Dia, apakah diperbolehkan? Oh iya Bu, silakan. Oke, untuk nanti yang saya observasi, Bu Dia berkenan di bagian mana yang boleh saya amati? Mungkin dari beberapa kompetensi yang ada, mungkin bisa diamati bagian tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke. Apa yang Bu Dia rasakan dengan kompetensi itu, kok Bu Dia ingin saya mengamati di bagian itu? Karena dari kegiatan inti tersebut saya berharap saya bisa memberikan feedback kepada beliau. Jadi pertanyaan yang beliau sampaikan, jawaban dan pertanyaan yang saya ajukan ke dalam sesi coaching itu berbobot dan bermanfaat gitu loh Bu. Selama ini kemampuan itu Iya, menurut Bu jadi Dia mungkin dari saya- level 1 sampai 5 aja deh. Bu Dia ada di level berapa untuk mengajukan pertanyaan berbobot? Mungkin sekitar 3,5 mungkin Bu. Jadi kadang pas ketika beliau menyampaikan di coachingnya itu saya terbawa di pernyataannya. Jadi saya lupa dengan kalau saya harus mengajukan pertanyaan tersebut yang lebih berbobot dan memiliki manfaat dari kegiatannya Untuk gitu. menggali Iya, gitu betul, ya. menggali informasi yang Oke, lebih. oke. Seperti itu mungkin Bu Vera. Oke, kalau nanti dari sesi observasi ini, Bu Dia punya harapan apa? Ketika setelah saya mengamati sesi coachingnya Bu Dia ini. Paling tidak setelah diamati bisa tahu kekurangan saya saat mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa. Jadi ketika nanti di kegiatan coaching berikutnya saya lebih luas lagi, lebih baik lagi dari sesi coaching yang saat ini dengan Pak Septian. Oke Bu Dia, silakan memulai sesi itu. Mungkin Pak Septian juga sudah Baik. datang ya. Siap, Saya Ibu. mohon izin di sini untuk mengamati Iya, ya Bu siap. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Septian, silakan Iya, Bu. duduk. Ya, terima kasih Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga, senang hari ini bisa bertemu dengan Pak Septian. Kita juga sama-sama sibuk ya. Oh ya Pak Septian, kemarin mau bahas sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Iya, Bu. Iya, apa Pak? Iya, jadi kemarin kan kita sempat ini Bu ya berkomunikasi lewat telepon. Nah, itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Baik, kita ada waktu sekitar 0 sampai 15 menit ya Pak. Iya. Baik, kita mulai Bapak silakan. Ya, terima kasih. Nah, gini, Pak Bu. Septian mau ngobrol apa kira-kira? Nah, di sini Bu ya, kini saya mau bercerita nih ya tentang kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya ya. Ini adalah hal utama yang ingin saya utarakan di sesi coaching di sini, dan saya harapkan juga ada solusi ya terkait dengan sarana prasarana yang sangat minim sekali yang ada di sekolah saya, seperti itu. Maksud Pak Septian sarana dan prasarana yang seperti apa Pak? Nah, maksud saya adalah ketika pembelajaran PJOK di sini, saya ini membutuhkan media atau alat peraga ya yang digunakan pada saat pembelajaran. Nah, di sekolah saya itu alat peraganya itu sedikit sekali, Bu. Ya, alat peraganya sedikit sekali. Memang lapangannya ada, tapi alatnya yang tidak ada. Ya. Jadi saya mengalami kesulitan ya dalam
ketika mempraktekkan tersebut. Kalau di dalam kelas itu tidak ada masalah ya, tapi ketika mempraktikannya di lapangan karena tidak ada alat peraga itu menurut saya sangat kesusahan. Begitu. Seperti itu. Jadi yang ingin Pak Septian harapkan dari percakapan kita pada malam hari ini kira-kira apa? Yang saya harapkan dari percakapan hari ini atau coaching hari ini itu saya menemukan solusinya atas permasalahan yang saya alami berkaitan dengan alat peraga dan juga sarana prasarana yang minim di sekolah saya, seperti itu. Ya harapannya seperti itu sih Bu kan, supaya pembelajaran saya semakin lancar lah, itu anak-anak juga memahaminya gampang ketika mempraktikkan seperti itu. Baik, jika skala 10 kondisi ideal dari sekolahnya Pak Septian, Oke. dari yang Pak Septian harapkan tadi dengan skala 1 sampai 10 kondisi di sekolahnya Bapak saat ini kira-kira ada di level berapa? Kalau kondisi saat ini ya antara 1 sampai 10 itu saya rasa 6 Bu ya. Kenapa dasarnya saya jawab 6 itu karena memang sudah ada lapangannya, infrastrukturnya ada nih, cuman alat peraganya yang tidak ada ya. Contohnya bola tidak ada, ya. Net tidak ada, tiang untuk bola voli tidak ada. Jadi memang banyak sekali sarana prasarana yang tidak ada di situ untuk pembelajaran PJUK itu Bu. Baik, jadi posisinya saat ini ada di level skala 6. Iya. Kira-kira kalau ditingkatkan menjadi 10, sepertinya sulit ya Pak. Iya. Kira-kira Bapak ingin melihat perubahan tersebut pada angka level berapa? Kalau saya ya Bu ya berada di level 8 mungkin ya, berada di level 8 atau 9 lah Bu. Jadi peralatannya itu sudah memenuhi syarat seperti itu. Pengen saya kan seperti itu ya, supaya mempermudah pembelajaran juga. Kasihan anak-anaknya kalau kita hanya materi saja tidak praktik kan kasihan. Ya Seperti baik. itu. Apa yang bisa Pak Septian bisa lakukan untuk mencapai pada level tersebut? Nah, mungkin ada beberapa yang bisa saya lakukan ya Bu ya. Karena kan ini berhubungan, kalau alat ini kan berhubungan dengan biaya ya. Jadi kita tidak mungkin juga langsung membelikan, itu kan ada anggarannya ya. Yang bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ini itu adalah mungkin memodifikasi alat peraga. Ya. Jadi alat peraganya ini kita modifikasi menyerupai aslinya ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita seperti itu, sehingga tidak membutuhkan banyak biaya yang keluar gitu. Begitu, baik. Berarti menggunakan bahan-bahan sederhana untuk alat peraga seperti itu ya Pak? Kira-kira bahan sederhana seperti apa Pak untuk membuat alat peraga yang ingin Pak Septian buat? Nah, mungkin di dalam materi yang saya pelajari sekarang atau yang saya ajarkan kepada siswa itu ya, itu adalah permainan rounders ya, atau softball atau kasti ya, atau baseball itu semacamnya. Itu hanya membutuhkan stick ya, atau alat pemukul dan juga bola ya. Jadi alat pemukul di sini itu mungkin bisa digantikan dengan kayu ya, yang mudah kita temukan, misalnya pada tongkat pramuka ya, kita potong menjadi 2, lalu kita balut dengan kertas yang daur ulang lah, kertas yang tidak terpakai kita pakai, lalu kita rekatkan seperti itu. Begitupun juga dengan bolanya juga ya, kita balut dengan kertas supaya kalau misalnya dipukul itu terkena siswa ya nggak bahaya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena bolanya softball yang asli itu keras. Kalau kita pakai asli, nah ini enggak, kurang cocok ya bagi siswa yang hanya mempelajari tentang gerak ya, seperti itu. Kira-kira apa ada alternatif lain Bapak untuk meningkatkan perubahan yang diharapkan? Untuk sementara itu dulu Bu ya, karena itu yang ada di pikiran saya itu masih hanya itu untuk saat ini ya, jadi seperti itu.
Kira-kira kapan Pak hal itu bisa direalisasikan? Oke, realisasinya kan karena ini hari Rabu Bu ya. Jadi mungkin hari Kamis kalau nggak Jumat ya, eksekusinya mungkin setelah pulang sekolah lah itu ya, kita coba untuk membuat. Baik, kira-kira siapa Pak yang bisa mendukung Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut agar bisa berjalan dengan baik? Untuk berjalan dengan baik otomatis membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak Bu ya. Jadi mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah koordinasi dengan rekan sejawat saya ya yang berada di MPS ya, serumpun dengan saya ya. Mungkin ada masukan atau saran dari beliaunya juga, dan juga terkait dengan masalah ini ya. Saya juga ingin berdiskusi dengan teman saya supaya saya mendapatkan feedback yang solusi yang baru, bukan hanya terkungkung dalam ini, mungkin dapat memperbaiki juga. Nah, seperti itu. Baik, Pak Septian, sepertinya kita ada di ujung percakapan ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak, apa yang sudah Pak Septian dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Nah, yang saya dapatkan untuk percakapan pada hari ini yaitu gambaran tentang apa yang harus saya lakukan ya untuk melakukan perubahan terkait dengan permasalahan sarana prasarana ini ya. Jadi tidak harus terkungkung untuk menunggu peralatan yang disediakan oleh sekolah ya, jadi kita bisa berinovasi juga ya sesuai dengan kreativitas gurunya untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama ya mungkin memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita, mungkin yang tidak terpakai dimodifikasi ya menjadi suatu alat yang berguna dan berfungsi sama seperti alat pada umumnya yang ada di permainan rounders seperti itu. Baik, terima kasih Pak Septian untuk kegiatan hari ini sudah berbagi cerita. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Gitu. Saya ingin tahu perkembangan progres dari realisasi Bapak yang sudah dilakukan. Nanti kalau misalnya saya sudah menerapkan ini ya, dan hasilnya bagaimana nanti akan saya hubungi lagi ya supaya mungkin ada tambahan atau bagaimana dari Ibu Coach ini ya. Baik. Baik Bu, terima kasih untuk Iya, Bapak. hari ini. Saya rasa cukup membantu. Terima kasih. Saya pamit. Iya, hati-hati ya Terlebih Pak. dahulu, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Wow, selamat Bu Dia sudah selesai mengcoaching Pak Septian tadi ya. Oke, tadi kurang lebih tepat waktu ya. Kurang lebih sesuai dengan yang direncanakan. Tadi kan rencananya sekitar 10-15 menit dan berakhir dengan sesuai rencana. Bagaimana Bu Dia menilai performa Bu Dia hari ini sebagai seorang coach untuk Pak Septian? Dari harapan saya yang untuk mengembangkan kompetensi yang saya harapkan tadi cukup lebih baik daripada sebelumnya Bu. Jadi bagaimana saya memberikan pertanyaan kepada coach saya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya mendapatkan jawaban yang berbobot sepertinya. Seperti itu. Itu yang Bu Dia rasakan ya pada sesi coaching ini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Silakan, saya Bu Ibu. Dia? Baik. Tadi beberapa hal saya sudah menangkap apa yang Bu Dia lakukan ini sesuai juga dengan alur Tirta. Bu Dia memberikan perhatian yang penuh kepada coachee begitu, kemudian menanyakan apa yang menjadi kendala, dan itu tadi tentang sarana dan prasarana ya. Beberapa kemampuan untuk menanyakan dengan berbobot juga sudah muncul, namun bisa lebih digali lagi menurut saya. Contohnya tadi Pak Septian ini mau membuat alat peraga untuk kegiatan rounders itu ya. Nanti mungkin berikutnya perlu ditanya apakah
sudah pernah melakukannya, atau apa kira-kira kekurangan dan kelebihan dari apa yang menjadi solusi yang dia sampaikan sendiri. Mungkin itu lebih eksploratif ya untuk coachingnya itu. Namun tadi positifnya juga Bu Dia menyampaikan bagaimana timeline dari rencana yang disusun sendiri oleh coaching itu baik, kemudian membutuhkan dukungan dari siapa saja itu sudah cukup membantu coaching untuk menemukan sendiri solusi dari kendalanya selama ini, begitu. Bagaimana Bu Dia mendengar hasil pengamatan saya ini? Luar biasa Ibu, jadi saya bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan bersama Pak Septian. Jadi nanti ketika di sesi coaching berikutnya tentang aksi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Septian, saya bisa meningkatkan kembali pada hal-hal yang tadi Bu Vera sampaikan. Pertanyaan Betul. kompetensi bertanya berbobot, Iya, begitu betul. ya. Oke. Nanti pada sesi coaching berikutnya menurut Bu Dia apakah tetap di area yang sama untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach, atau selain itu Ibu ingin mengeksplor kemampuan yang lain lagi Bu untuk sesi coaching berikutnya, entah dengan Pak Septian atau dengan guru yang lain? Kalau yang tadi dengan Pak Septian mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin di sesi coaching berikutnya saya ingin menggali kompetensi saya di mendengarkan aktif sekaligus kehadiran penuh Bu di dalam sesi coaching tersebut. Mungkin di kompetensi inti tersebut saya ingin lebih dalam lagi menggalinya. Semoga itu semakin membuat Bu Dia ini ya Iya. handal sebagai coach ya. Oke, dari sesi supervisi kita tadi praobservasi, kemudian saya mengamati Bu Dia saat coaching, dan di akhir sesi ini apa yang bisa Bu Dia refleksikan atau dapatkan dari sesi kita hari ini? Dari refleksi kegiatan hari ini, saya ingin lebih baik lagi di sesi coaching berikutnya. Saya harus bisa memberikan pertanyaan yang lebih luas lagi. Jadi ketika coach saya menjelaskan banyak hal, menjelaskan informasi tentang masalahnya, saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih bermakna lagi agar coach saya mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Luar biasa Bu Dia. Terima kasih. Nanti Bu Vera. berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita perlu berbagi juga ya Bu Dia, supaya kita sama-sama saling berkembang sebagai guru dan rekan sejawat yang handal begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat Bu Vera. siang. Selamat siang.